Halo Bapak Saka, Halo, selamat sore. selamat sore Jamal. Nggak sibuk ya? Jadi tadi hari ini agak ribet sih, agak banyak banget yang ketemu sama bapak tadi. Merepotkan sebentar sore gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Gak apa-apa. saya hargai kedatangan Jamal ke ruang BK sama bapak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah sehat semua. Masih pusing sih Kak, soalnya kan kelas 12 saya. Oh, kelas 12 ya. Iya, di kelas 12. Gimana nih? Mau nerusin kemana nih? Pengennya sih kuliah ya, Pengennya kuliah. pengennya kuliah. Oke. Sebelumnya emang hobinya apa sih Jamal? Kalau hobi sih lebih ke olahraga ya, badminton, Badminton. terus yang intinya ngeluarkan keringat gitu, nari juga seneng. Nari juga seneng ya. Iya. Oke, kalau di sekolah ikut apa aja ekstranya? Oh, di sekolah ekstra ada barongsai, aku juga ikut Oh, ikut barongsai. barongsai Ikut juga ya. barongsai juga. Keren. Nggak Jawa, nggak Cina tapi ikut Tapi barongsai. ikut barongsai, toleransi. Toleransi lah. Tapi enak ya. Enak, enak. Mm-mm. Seninya juga bagus ya kayaknya barongsai. Bagus, bagus ya. Dari entah nanti sejarahnya nanti dipelajari itu juga. Terus kayak nanti selain main barongsai diajarin main liong juga. Oh, Terus liong. yang lain-lain juga. Kalau liong itu apa aja? Liong itu kalau di sini tuh bahasanya leang-leong. Leang-leong. Naga. Oh, naga Iya. itu ya. Oke. Terus di rumah ini kesibukannya apa aja? Kalau di rumah sih bantu abah ya. Oh, bantu. Abah kan punya apa hewan-hewan ternak gitu. Hmm. Nah, kalau gak sibuk nanti bantu ambil ampas, bantu ngasih makan gitu. Kayak ampas itu apa, Mas? Ampas tahu itu nanti dibuat campuran minumnya sapi sama kambing. Oh, kayak proteinnya Kayak gitu. proteinnya betul ya. Oke. Terus selain itu kesibukannya selain di sekolah sama di rumah? Oh, ikut organisasi di luar Oh, juga. kita organisasi Iya. juga. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu organisasi apa aja, Bang? Ada pemuda pelopor, lalu ada Oke. Dewan Kerja Cabang, Oke. masuk di Ikatan Putra Putri Tari Jawa Luar Timur. biasa. Iya. Oke, Itu 3 ini. iya yang aktif sekarang itu. Keren. Oke. Terus ini kamu sudah kelas 12 ya? Iya, Ini. kelas 12 benar. Nah, ini gimana? Mau nerusin ke kerja atau kuliah? Pengennya sih kerja dulu. Kerja. Kerja. Kuliah. Soalnya kan saya SMK ya. Kalau mikir kerja dulu nanti takutnya masalah gaji sih, Kak. Kalau kuliah kan nanti bisa penunjang gaji lebih besar. Oh, gitu. Iya gitu. Jadi kan apalagi saya cowok ya. Iya. Nah itu bingung saya mau masuk di apa nanti di univ mana itu mau tanya ke siapa itu masih bingung. Kalau boleh tahu SMK-nya jurusan apa, Jamal? Saya di produksi perminyakan. Produksi perminyakan. Iya. Nah, rencana ini kuliahnya sejurusan itu atau agak lebih melenceng? Kalau saya search sih di produksi perminyakan itu jauh-jauh Kak ya. Pengennya sih di dekat-dekat sini aja. Oh, di dekat-dekat sini aja. Melenceng tapi tetap berhubungan. Kelihatannya ada juga kok. Tapi juga masih bingung juga. Masih bingung juga ya. Iya. Oke, kalau gitu, selama sesi konseling kali ini, nanti kita manfaatkan waktunya ya. Selama 45 menit kita akan bedah, nanti kita cari tahu jurusan apa yang paling cocok buat kamu. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, kalau boleh tahu, kelemahan kamu selama belajar ini lebih di apa? Di bidang apa? Kelemahan kalau di aku ya lebih ke kasih tugas, disuruh nulis, disuruh apa gitu. Tapi kalau hafalan sambil atau ngomong wawancara itu lebih seneng. Oh, itu lebih seneng ya? Iya, Daripada harus nulis harus gitu. nulis, iya benar. Kalau soal matematika? Soal matematika itu kalau gurunya enak juga enak kok. Oh, gitu Setiap ya. angkatan itu beda-beda nilaiku. Oh, beda-beda. Heeh. Karena gurunya juga Karena beda. gurunya juga beda. Caranya pun juga beda. Jadi masuk di otak pun beda. Hmm. Pencernaannya yang susah Kak kalau sama guru itu. Oh, gitu ya. Heeh. Jadi tadi kelemahan kamu di penulisan kayak Sama gitu. literasi. Oh, salah literasi. Iya. Jarang baca buku ya. Jarang baca buku. Jarang baca benar. buku. Oke. Terus kalau kelebihan kamu apa sih semua? Mendengarkan. Mendengarkan. Suka aku kalau mendengarkan cerita, terus habis itu disuruh mengarang itu juga suka. Oke. Kayak storytelling ya. Iya, aku Jadi. punya catatan buku di rumah. Oh, Mm-mm. keren. Selain itu apa kelebihannya yang mungkin nggak dimiliki sama orang lain gitu? Yang nggak dimiliki orang lain. Ini masuk ke pembelajaran. Di luar itu sih Di boleh. luar itu sih
lebih suka berinteraksi dengan orang baru kalau aku. Oh gitu ya, lebih ke explore dunia Iya, baru gitu ya. bener-bener. Kalau kamu sering nongki nggak? Bener-bener sering nongki. Sering nongki Iya. ya. Kalau punya teman se-circle punya? Banyak circle-nya. Banyak ya. Iya. Kanan kiri oke berarti Iya, ya. oke. Oke, keren keren keren. Terus kalau sebosan apa sih kamu sama orang-orang se-circle kamu gitu? Kadang itu kan kita kan kalau circlean terlalu lama itu kan bahasanya diulang-ulang ya. Oh iya, Nah, kalau diulang-ulang itu kadang masih bisa nyantol, kalau enggak ya alah bosan wis mesti bad mood sendiri oh gitu. bedmu sendiri ya. Heeh. Oke oke oke. Jadi lebih ke enakan cari hal-hal yang baru gitu. Heeh, cari hal-hal yang baru Terus bener. ketemu orang, terus dapat hal-hal yang baru kayak Heeh. gitu ya. Oke oke oke. Terus eh tadi kamu bilang kalau jurusan kamu SMK di Produksi permintaan. produksi perminyakan. Nah, dulu kenapa sih kok milih produksi perminyakan itu? Karena kelihatannya sih kalau sekarang dibanding PNS lebih enak kerja di BUMN ya. Iya, Tunjangannya besar, terus gaji bulanannya besar, iya. tunjangan istri juga ada. Gitu sih kalau lihatku dulu SMP lihatnya soalnya. Dan kerja di perminyakan itu kelihatannya enak, apalagi setelah masuk di SMK itu dikasih tahu nanti ada bagian ini gitu. Jadi nggak yang aku kira nanti ngebor sampai selesai itu ternyata nggak, nanti udah dibagi per kecil-kecil lagi. Itu nanti ada yang bagian cek data, ada yang bagian ngangkat, terus ada yang bagian make gitu. Oh, kayak gitu ya. Keren banget sih hasilnya jurusan kamu tuh. Iya, sebenarnya. Apalagi di kota ini kan ada gitu ya, pabrik atau industri perminyakan gitu. Banyak benar. Jadi memang harusnya cocok sih ya jurusan migas ini. Migas ya benar. Oke, oke. Oke, tadi kita gabungin aja. Tadi ada kelemahan sama kelebihan kamu. Iya. Nah, kira-kira setelah tahu kelemahan sama kelebihan kamu, kira-kira ada gambaran sedikit nggak sama jurusan yang akan kamu pilih gitu? Kalau sampai sekarang sih belum tahu ya, tapi lebih sukanya itu lebih explore lingkungan gitu, kayak ngamati. Aku tuh kan di Pramuka dulu kan ikut di Saka Kalpataru. Nah, itu punyanya Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di situ tuh aku bisa ngerti bedanya pohon jati plus plus sama pohon jati alami gitu. Terus bedanya pohon apa mangga sehat sama pohon mangga kurang sehat kayak gitu. Itu lebih seru kalau menurutku. Oh gitu ya, Iya, lebih kepada explore alam juga ya. explore alam juga Jadi seru. emang jiwa-jiwa kamu itu jiwa-jiwa yang harus survive banget, harus Bener. jelajah banget gitu ya. Seneng-seneng. Nggak lebih ke ya udah hidup gini-gini aja gitu, nggak terlalu Heeh. suka ya kamu. Oke, keren sih, keren sih. Tapi kamu juga aktif banget ya di Pramuka ya. Iya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kalau ada kegiatan aktif sih. Kalau ada yang Iya. aktif. Oke. Kalau di Saka Kalpataru ya tadi itu Iya, di Saka Kalpataru. lebihnya ke fokusnya pada apa sih gitu? Ke lingkungan. Oh, ke lingkungan. Itu kalau aku kan dulu di Saka kan dulu ada Krida toh. Nah, itu dibagi kayak penjurusan gitu loh, Pak. Nah, jadi jurusanku dulu ada di konservasi keanekaragaman hayati. Jadi kayak mengamati gitu. Seneng banget kalau mengamati gitu. Tapi juga bingung juga sih, Pak. Kayak masuknya ini habis ini harus kemana gitu. Takut kalau udah masuk nanti gak cocok gitu. Gitu ya. Iya. Tapi selama kamu di SMK kamu ngerasa cocok gak? Ngerasa cocok, suka juga pengalaman baru di perminyakan itu, dan masih gak tahu juga universitas adanya itu prodi atau fakultas itu masih belum tahu juga bedanya apa gitu kan. Ada nih teman-teman kuliah gitu yang bahas prodi, bahas fakultas gitu, tapi aku nggak paham gitu apa itu gitu. Oke, jadi mungkin Bapak jelaskan ya kayak fakultas itu apa, kemudian prodi itu apa, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu kuliah, kamu tuh sama pengen ngambil kalau Bapak dulu ya, kalau Bapak dulu ambilnya di bimbingan konseling. Nah, di bimbingan konseling itu Bapak di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kayak gitu. Jadi arahnya kayak eh sarjananya atau titelnya itu sarjana pendidikan kayak gitu. Tapi ilmu yang Bapak
cari selama perkuliahan itu terkait bimbingan konseling kayak gitu sih. Oh ya, Gimana, kamu sudah paham? paham. Jadi kamu tadi bingung juga ya, Kak, harus Iya, milih ke perminyakan atau ke lingkungan. ke lingkungan kayak gitu ya. Oke. Kita cari tahu bareng-bareng ya. Oke. Oke, kalau tadi kamu bilang pengen kuliah di sini aja atau di dalam kota aja, berarti hanya ada satu pilihan aja sih, Jamal. Kayak pilihannya itu cuman ada ilmu lingkungan aja gitu. Di ilmu lingkungan. Di mana Iya, sih Pak kalau boleh tahu? itu di Universitas Bojonegoro. Tapi kalau pemahamanku ya, kalau Iya. salah coba dikasih pengertian. Kalau ilmu itu bukannya kita lebih ke belajar teori ya. Kan aku kan pernah ngerti search itu teknik sama ilmu itu kan beda ya. Oh gitu. Bedanya apa? Kalau teknik itu lebih kayak kita itu ilmunya itu terapan gitu, langsung kita praktek gitu. Oh gitu. Kalau sedangkan ilmu itu kita lebih pada banyakan teori gitu, Jamal. Kayak gitu sih. Kalau kamu lebih suka yang mana sih? Lebih suka yang langsung praktek sih. Langsung praktek ya. Oke, berarti cocoknya emang di teknik lingkungan sih ya. Di situ ya. Iya. Tapi eh tadi compare aja kayak maksudnya tadi kamu milih yang teknik lingkungan atau tadi kamu pilih yang teknik perminyakan itu. Ya. Gimana aja, Mal? Ya gimana ya? Mikirku tuh soalnya yang kayak buat kerja enak gitu loh, langsung apa pilihannya buat kerja langsung masuk gitu. Kadang kan sekarang kan banyak yang punya sarjana ini susah kerja soalnya banyak sarjana ini Ya, gitu. betul. Ya, kayak gitulah di Indonesia tuh masih banyak banget gitu. Sarjana-sarjana yang belum dapat kerjaan gitu ya. Ah, Ya, yang paling enak sih menurut Bapak ya. Menurut Bapak kalau kamu pengen kembali lagi ke Bojonegoro itu ambilnya emang itu teknik perminyakan itu. perminyakan ya. Heeh. Tapi minusnya itu nggak ada yang di Bojonegoro gitu. Di mana kalau boleh tahu Kak? Itu adanya di ITB juga ada, terus kemudian UPN Veteran Yogyakarta juga ada, terus kemudian Universitas Pertamina yang khusus yang mencetak dari orang-orang itu kemudian dapat bekerja di Pertamina juga ada Itu di gitu. mana? Kalau Universitas Pertamina itu letaknya di Gresik. Oh di Gresik. Iya, jadi kalau nggak salah sih Jamal ya. Nanti Bapak cari info lagi ya kalau terkait itu. Nah, kalau Bapak boleh tahu kenapa sih kamu milih kuliah di sini aja gitu? Nggak apa-apa. Ya kenapa ya? Soalnya sih pengen sambil cari sampingan di sini gitu. Soalnya ya masih ada teman-teman banyak di sini kayak masih nggak tega gitu loh Kak ninggal Oh, teman-teman. gitu ya. Ah, ah. Jadi lebih enakan di sini aja gitu. Iya gitu. Tapi katanya tadi kamu mau ekspor sama teman-teman baru, sama lingkungan baru gitu. Gimana nih? Iya bingung juga ya. Soalnya kan kalau di sini temen enak gitu dan kalau cari temen lagi tuh enak. Jadi pertimbangannya tuh berat gitu loh. Iya, gitu ya. Antara harus ngorbanin teman-teman yang udah banyak banget di Bojonegoro Ah, ini, ah, terus atau milih teman-teman baru yang ada di luar di kota. luar kota. Kayak gitu. Oke, kita kembali aja tadi ke Ah, masalah jurusan itu. Menurut kamu, yang paling cocok buat kamu hari ini aja sih, lebih suka di perminyakan atau lebih ke lingkungan gitu? Yang paling cocok buat kamu kelihatannya sih lebih cocok ke lingkungan ya. ke lingkungan. Ah, ah. Mm-mm. Kenapa kalau milih lingkungan? Ya kembali lagi ke yang awal tadi loh Pak, suka explore hal baru. Tapi itu kalau saya di perminyakan kan habis search kemarin juga Iya. di perminyakan nanti kuliahnya ambil di lingkungan itu masih kayak ada berkesinambungannya gitu loh. Soalnya semisal di perusahaan minyak mau ngebor di Bojonegoro nih sebelumnya di Bojonegoro mau ngambil di Kapas itu harus ada pengamat lingkungannya ngelihat Oh kayak gitu. sumber daya di sini terus habis itu cocok atau enggak kadar oksigennya gimana kayak gitu sih yang pernah aku baca. Ternyata kamu sudah search, search kayak gitu ya, Jamal Iya ya. saking pengennya kuliah gitu. Saking punya kuliah luar biasa sih. Tapi kalau Bapak boleh tahu ya,
Iya. Di keluargamu sudah ada yang sarjana atau belum? Belum, makanya itu. Belum ada yang sarjana. Jadi kamu pengen jadi sarjana pertama kali di keluarga kamu gitu ya? Bener, tapi sih kadang gak usah kuliah ben apa wong lanang itu teh duit kayak gitu tuh kalau di Oh, keluarga gitu saya. ya. Oke sih. Bapak sangat mengapresiasi sih Kak niat kamu jadi sarjana pertama ya di keluarga kamu. Kalau menurut Bapak juga sih ngangkat derajat orang tua itu juga dari masalah pendidikan juga Jamal gitu. Jadi buktiin kalau kamu bisa buat kuliah gitu ya. Oh iya iya. Oke. Terus ini Bapak sudah search ini ada teknik lingkungan tadi yang Bapak bilang sama ilmu lingkungan. Nah, kalau di teknik lingkungan itu kayak mempelajari rekayasa, kemudian teknologi atau pencegahan untuk penanggulangan masalah lingkungan kayak kemarin Indonesia juga pernah di Sumatera Oh itu iya, baru aja yang banjir itu ya. yang banjir itu. Mm-mm. Nah, menurut Bapak sih itu termasuk eh, termasuk bencana ekologis ya karena kita kurang menjaga lingkungan kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu masuk di teknik lingkungan kayak gimana sih caranya untuk penanggulangan biar nggak jadi banjir, longsor dan lain-lain sebagainya gitu. Terus ada juga itu ilmu lingkungan tadi yang sains atau multidisiplin, mempelajari ekologi, dampak manusia, konservasi alam dengan memadukan biologi, kimia sama geologi gitu. Lebih banyak rumus-rumus berarti ya Iya gitu. kemungkinannya. Karena ini kan tadi Bapak bilang banyak teori-teorinya gitu. Menurut inilah, menurut itulah, menurut eh, orang inilah, menurut pakar inilah kayak gitu Oh sih. iya. Ya, tapi bagus juga sih Jamal. Untuk prospek kerjanya itu bisa masuk di DLH juga. Tadi kan kamu bilang kamu sudah ikut pramuka di lingkungan atau di lingkup DLH Oh gitu iya, ya. Tadi benar-benar. ikut yang tadi Saka apa Di tadi? Saka Kalpataru Saka Kalpataru itu lingkupnya di di Kemen DLH. di LH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Oke. Juga bisa kerja di situ. Nanti juga kamu mungkin kalau dapat amanah di LH nanti kamu bisa juga jadi pembina di pramukanya. Mungkin kayak gitu sih. Kayak enak aja gitu ya, nerusin yang udah kita apa ya? Kita bangun dari kita SMA kayak Oh gitu. gitu gitu. Sepakat gak kamu? Ya mungkin bisa kayak gitu juga ya. Pilihan kedua sih kalau di DLH menurut aku ya. Oh, kayak gitu. Kalau kerja tetap pertama pengennya di BUMN yang di Oh, di perminyakan gitu. BUMN itu. Oke, itu juga bagus banget sih karena BUMN hari ini kan juga eh kayak hidupnya itu terpenuhi gitu, sejahtera gitu kalau di BUMN gitu. Pernah search juga gaji dari BUMN itu? Pernah. Itu kan ada kakak saya tuh yang di Tuban. Itu tuh dulu kan sebelum berkeluarga itu dia ambil kontrakan kan kalau BUMN kan ada kontrakan yang kerja 1 tahun 2 tahun Iya. gitu. Per bulan itu dapat gaji 10 juta, 7 sampai 10. Nah, terus habis itu nanti belum tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan mes dan lain-lain masih banyak. Paling enggak itu per bulan masih dapat 25 sampai 32 kalau nggak salah kayak gitu. Oh, Iya, makanya pengen banget ke sana. iya iya iya. Iya. Oke 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 oke. Oke ya, tadi kita udah berbincang banyak banget. Tadi opsinya juga ada eh, perminyakan dan juga ilmu lingkungan atau teknik lingkungan. Nah, Iya. kira-kira setelah kita bincang-bincang tadi, kira-kira kamu bakal mutusin untuk milih jurusan yang mana nih? Kalau yang kita bicarain tadi tuh kelihatannya lebih ke pilihan pertama ke produksi perminyakan lagi sih, biar lebih sejurusan gitu. Sejurusan gitu. Paling nggak belajarnya biar nggak jauh-jauh lagi gitu. Hmm. Heeh. Tapi kamu kalau kita cari tahu dari bakat minat kamu, minatnya kemana? Minatnya ke lingkungan Ke lagi. lingkungan lagi. Heeh. Sedangkan bakatnya Bakatnya, bakatnya ya di lingkungan lagi. bakatnya di lingkungan lagi. Ini jadi agak repot juga Agak nih repot ya. ya. Milih antara lingkungan atau Produksi lagi. produksi perminyakan tadi. Kalau di produksi perminyakan sudah pernah search atau belum untuk Belum prospek kalau kerjanya? itu. Belum Kalau ya. prospek kerjanya sih lebih ke pengolahan kayak minyak mentah jadi bensin, jadi apa gitu. Kalau di jurusan gue yang sekarang ya pengertiannya kayak gitu.
lebih ke pengolahan minyak mentah. Oke, bagus juga sih kayaknya. Karena proker atau prospek karirnya itu bakalan kamu jadi ahli geologi, kemudian insinyur insinyur produksi atau insinyur pengeboran kayak gitu. Gitu. Sedangkan kan di Bojonegoro banyak banget ya industri perminyakan mulai dari Exxon, Pertamina dan juga PT-PT yang lain kayak gitu. Oke, kalau semisal semisal di Bojonegoro ini ada eh, jurusan perminyakan dan di Bojonegoro juga ada jurusan teknik lingkungan. Kamu bakal memilih yang mana? Perminyakan sih tetap. Perminyakan. Ah, Oke, oke, oke. Oke, jadi itu pilihan kamu ya, iya. teknik perminyakan. Oke, tapi kalau semisal di teknik perminyakan ini, semisal kamu nggak keterima gitu, kamu bakal milih yang mana? Ya berarti pasrah di lingkungan. Pasrah di lingkungan. Tapi tetap semangat juga ya kuliahnya. Maksudnya memang itu mungkin takdir yang Allah berikan gitu sama kamu. Memang jalannya rezekinya Di situ. di situ kayak gitu sih. Tapi setelah ini kamu harus rajin-rajin sekolahnya, kemudian persiapin TKA-nya dan ujian akhir dari sekolah ini. Oke. Oke. Selama ini yang bikin kamu malas belajar itu apa tuh? Bikin males belajar itu tuh hafalan, enggak hafalan ya, tugas-tugas tulis kan banyak. Kan Oh, kalau di jurusan kan nggak ada buku paketnya. oh gitu Jadi ya. tuh ada materi produktif itu ada dipecah lagi kan produktif. Nah, itu pelajaran produktif itu nanti ada pengeboran, pengolahan sama pengelasan. Nah, semuanya itu nggak ada buku paketnya gitu. Jadi Oh gitu. tugasnya disuruh nyatet 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 gitu. Oh, Itu yang bikin males sih. oke, 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 oke. Nah, ini mungkin jadi garis bawah ya. Jadi kalau besok kamu kuliah, kamu juga bakalan nyatet walaupun itu jurusannya atau fakultasnya teknik kayak gitu. Jadi mungkin ya karena sangat penting gitu nyatet itu. Ya, nyatet, baca-baca itu harus sih untuk kamu. Oke, oke sudah. Setelah kita konseling tadi, kesimpulannya Sudah ketemu? sudah ketemu. Iya, Ambil ambil di perminyakan pertama. perminyakan pertama dan opsi keduanya di Di lingkungan. lingkungan. Oke, terima kasih Jamal. Cukup ya untuk sesi konseling kali ini ya. Sudah cukup, udah jawaban juga. Oke, terima kasih. Kalau nanti kamu bingung, nanti kamu boleh menghubungi Bapak ya. Siap. Langsung ke ruangan aja nggak apa-apa atau mungkin nanti WhatsApp Bapak aja nggak apa-apa. Kita jadwalin hari apa, tanggal berapa dan jam berapa gitu. Oke. Oke? Ya, terima kasih Bapak Jaka. Oke, sama-sama.